Sleman, salah satu kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sleman Sembada dengan slogannya Sleman Salmon, sesarengan bangun Sleman, Sleman Gemrugah, yang memiliki berbagai keunggulan dan keunikan. Perguruan tinggi yang tertua dan terkenal yaitu Universitas Gadjah Mada dan Universitas Negeri Yogyakarta. Dianugerahi alam yang subur dan penuh keindahan yang mempesona. Tempat wisata yang selalu menarik dengan suasana yang menggoda hati dan jiwa untuk kembali. Dan inovasi penuh sensasi pembangunan desa wisata sebagai wujud kehadiran pemerintah Kabupaten Sleman bersama masyarakat untuk berjuang dan bangkit bersama melawan pandemi COVID-19. Adapun tujuan visit kepemimpinan nasional kali ini adalah bahwa peserta bisa belajar di daerah yang lebih maju, terutama dalam penanganan pemulihan ekonomi pasca COVID-19 melalui kolaborasi pengembangan desa wisata di Sleman. Pemilihan Kabupaten Sleman sebagai tujuan visitasi kepemimpinan nasional sangat tepat. Banyak informasi tergali terkait upaya dan inovasi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sleman baik saat maupun setelah pandemi. Wujud kolaborasi adalah seluruh program perangkat daerah bahkan pokir legislatif difokuskan pada pembangunan desa wisata. Sebagai wujud kehadiran pemerintah Kabupaten Sleman bersama masyarakat untuk berjuang dan bangkit bersama melawan pandemi COVID-19. Selamat datang di Desa Ekowisata Pancoh yang terletak di lereng Merapi, jauh dari keramaian, dekat dengan kesunyian. Apa yang akan dipelajari oleh kami di sini, Pak Netizen ya, tentu saja adalah pemulihan ekonomi melalui desa wisata. Bahwa desa Pancoh ini adalah salah satu desa ekowisata yang ada di Sleman yang setelah COVID-19 ini mampu membangkitkan atau memulihkan perekonomian masyarakatnya. Nah, kami ingin belajar tentang hal itu juga, apa yang melatar belakangi pengembangan desa wisata ini. Pengembangan desa ekowisata Pancoh tidak bisa sendiri, tetapi wujud kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup berupa konservasi alam, Dinas Pariwisata dengan penataan objek wisatanya, dan Dinas Koperasi dan UMKM sebagai pembina jasa kulinernya. Ini adalah tentang sejarah ataupun profil singkat tentang pengelolaan kami Desa Ekowisata Pancoh. Pengelola Pak Darwis Desa Ekowisata Pancoh, Ibu Suwaryanti dan saya. Kita kategori desa wisata mandiri. Itu adalah pasca erupsi Merapi 2010, masih banyak ilalang yang belum tertata oleh masyarakat. Di tahun 2012 sudah mulai kita memarketkan, ada biogas, ada kebun salak, dan itu pemandu-pemandu kami yang di awal. Dan sekarang sudah mencapai kurang lebih 100 orang yang ikut terjun dalam menggiatkan pariwisata ataupun mengelola desa ekowisata Pancoh. Saat pandemi, Borong Bareng merupakan salah satu inovasi yang mengharuskan semua pegawai membeli produk UMKM lokal untuk membangkitkan usaha masyarakat dari keterpurukan akibat pandemi. Kita punya visi dan misi terwujudnya Dusun Pancoh sebagai desa ekowisata yang bersih, nyaman, sehat, berbudaya. Tujuan kami adalah memperkenalkan kekayaan ekologi, menggerakkan perputaran roda perekonomian masyarakat untuk tujuan yang baik dan benar. Modal awal tuh Pak,
Kalau modal awal kami tidak punya, Bu. Modalnya semangat, Bu. Awalnya berdirinya Ekowisata Pancoh itu karena dari erupsi Merapi 2010. Jadi 2010 itu kita didampingi dari LSM, namanya LPTP dari Solo. Itu kita pendampingan dari pengungsian sampai kembali lagi ke lokasi Pancoh. Kemudian penataan lahan, terus kemudian kita identifikasi tempat-tempat mana yang bisa dijadikan untuk potensi wisata. Kemudian tahun 2012 kita dikukuhkan dijadikan ekowisata. Kenapa namanya ekowisata? Karena ekologi wisata itu mengacu dari pembenahan lokasi lahan dari erupsi Merapi. Ya. Mau meningkat ke tahap apa saat ini? Kalau kita sebenarnya cuma intinya, Pak, mau nggak meningkat kemana, yang penting karena kita itu kan daerah penyangga air, konsep kita ke ekologinya tetap dijaga. Seperti itu aja. Iya. Iya, karena kita wilayah KRB 2, kawasan rawan bencana Merapi yang kedua. Terus kita daerah penyangga air, konsep konservasi tetap kita kedepankan di situ. Coba sampaikan apa yang menjadi kebanggaan kalian sehingga kalian berani di sini gitu, tidak pindah ke kota atau silakan siapa mewakili. Karena bagi saya dan teman-teman itu kenapa nggak ke kota saja? Yang ke satu, mungkin kan kalau ke kota itu jauh, Bu. Kalau di desa kan lebih dekat lah. Mungkin kalau dari penghasilan ya mungkin agak berbeda gitu. Agak berbeda, mungkin kalau di desa agak rendah, kalau di kota bisa dibilang lebih tinggi. Gitu. Apa yang menarik, Pak, di sini? Ya menyenangkan aja, tenang ya. Terus suasananya kan sangat menyatu dengan alam. Ya. Gitu. Terus jenis makanannya juga nggak yang repot-repot gitu kan. Ya. Mudah lah intinya. Mungkin ini kunjungan kedua atau ketiga lah. Hebat, ketiga kali. Tahunya tempat ini dari mana, Pak? Kebetulan pertama kali teman yang ngasih tahu ke sini. Selamat dan sukses untuk Kabupaten Sleman. Saatnya pemuda bangun desa untuk pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Lestari alamku, lestari desaku, saatnya pemuda bangun desa. Yes. Kunjungi Sleman, nikmati kemolekan pesona alamnya, keramahan dan keragaman budaya masyarakatnya, kelezatan ragam kulinernya. Saksikan kebangkitan pemuda bangun desanya dan tiru ilmu serta inovasinya untuk bangun kota tercinta.